Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan konten daily dari Diary Saham tanggal 18 Januari 2021. Mungkin seperti yang bisa dilihat di thumbnail ya, gue akan membahas emiten yang lagi entah kenapa rame yang gue bingung, nanti akan kita bahas. Cuma sebelum gue masuk ke video seperti biasa, gue akan bacakan dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat diary saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan diary saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Diary saham bukan tempat rekomendasi saham, cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan terus tetap selalu mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bikin analisa sendiri. Jangan ikutin gue. Trade at your own risk. Happy trading. Oke, kita masuk seperti biasa dari spreadsheet dulu karena update apa yang gue lakukan hari ini. Basically, hari ini gue melakukan 2 transaksi. Yang pertama gue mungkin ini balik lagi ke week 2 ya, karena gue bikinnya di week 2, beli di week 2. Gue akhirnya menjual OPMS gue dengan profit 5%. Kita bahas sekarang aja kali ya kenapa gue jual OPMS gue nggak tuh kayak gue banget, punya gue banget nggak tuh. Oke, jadi kemarin OPMS itu gue beli di angka 262 tanggal 15 hari Jumat ya berarti ya. Gue beli di sini nih 262, terus hari ini gue jual di 276. Sebenarnya kalau dilihat dari candle hari ini tanggal 18, harganya lumayan tinggi deh sampai 290 high-nya hari ini. High-nya yes. Tapi yang terjadi dengan OPMS hari ini adalah abis dia opening di 278, lalu dia sempat turun sampai ke 256, yang gue udah mikir kayak waduh cut loss lagi nih gue. Padahal alasan gue masuk kemarin adalah karena dia habis break kan. Terus kebetulan stop loss gue itu untuk OPMS ada di 252. Jadi alhamdulillahnya cut loss gue belum kesentuh. Jadi ya udah gue pantau aja terus. Lalu yang menganehkan dari OPMS hari ini yang gue perhatikan adalah dari bit lot offload-nya. Offload-nya itu 2.000, 3.000, 4.000. Tapi dimakan terus, maksudnya dimakan terus tuh dibeli terus. Jadi emang ada active buyer lah bun di OPMS, sehingga harganya tuh sempat naik dari yang lowestnya di 256, sempat balik ke 278. Terus abis itu dari 278 agak bergejolak lah di 278, 276, 274. Terus akhirnya setelah gue lihat pergerakannya, wah 278-nya agak tebel nih temboknya. Ya udahlah gue set order di 276 aja, 5% cukup, alhamdulillah jangan greedy. Ternyata dia sampai 290 high-nya hari ini. Cuma nggak apa-apa. Buat gue pribadi itu keputusan gue nggak boleh menyesali yang kayak wah gila harusnya gue tahan. Nggak sih, itu nggak bagus menurut gue buat mental gue. Jadi ya kayak ya udah, kalau menurut gue saat itu keputusan udah gue lepas sekarang, terus abis itu harganya terbang, ya udah berarti emang gue mungkin kalau dibilang harus disabarin lagi, yes harus sabarin lagi. Coba balik lagi di saat-saat lo trading tuh keputusan itu sangat bener-bener di kepala lo tuh kayak aduh gue gimana nih, kelihatannya seperti apa nih, bener-bener yang kayak oke, lo split second lo oke gue jual sekarang, itu gue. Terus hari ini bull juga masih minus malah ya, opennya di 432, close-nya di 430, walaupun high-nya hari ini sempat ke 442. Cuma tetap kalau bull nih gue pantau terus. Gue nggak suka banget sama candle ini, to be honest. Si candle terakhirnya ini tanggal 18. Cuma we'll see lah ya. Gue lupa stop loss gue ada di berapa. Stop loss gue, cuma gue ada kok stop loss-nya. Nah, itu juga penting sih buat teman-teman sebelum beli emiten tertentu untuk ditradingkan lah ya.
alangkah baiknya kalau emang udah punya trading plan-nya. Jadi udah tahu bener-bener masuknya di harga berapa, targetnya tuh mau keluar di harga berapa dengan berapa persennya, dan stop loss-nya tuh di harga berapa. Dan kalau udah kena stop loss, diperhatikan sedikit. Kalau memang kemungkinannya dia akan lanjut turun, silahkan di cut loss. Tapi balik lagi, ini bukan rekomendasi. Silahkannya bukan rekomendasi ya. Karena balik lagi, yang cut loss tuh sebenarnya emang paling susah sih. Ketika lo harus melepas dengan kerugian. Asik gak tuh melepas dengan kerugian? Terus di sore harinya jajan gue pas market freeze itu adalah ASA. ASA itu udah gue pantau, bentar gue sambil ngeliat ke notebook gue kalau bisa dengar suaranya. ASA itu gue pantau dari tanggal mana sih ASA? ASA itu dari tanggal 14 Januari gue udah nungguin dia break resistnya. Dari tanggal 14 Januari gue nungguin dia break resistnya di 805 yang gue gambar. Tapi baru hari ini dia tembus. To be honest, gue juga agak sedikit balik lagi. Gue gak suka nih week high-nya yang agak panjang gini, gue gak suka. Cuma kayaknya ini week high-nya gak body candle sih kayaknya ya. Coba kita lihat. Kenapa nih? Gue masih kadang suka ini nih sama si yang brush ini agak sulit buat gue. Coba kita lihat. Ya enggak lah, masih gedean candlenya kayaknya lah ya. Jadi kayak ya udah, itu risknya. Tapi gue juga tetap punya trading plan untuk ASA. Balik lagi, gue udah punya stop loss gue di berapa, take profit gue ada di sekitar berapa, gue udah ada juga. Terus ya semoga sih besok masih naik ya, karena dilihat dari MACD-nya juga agak mulai menjauh. Terus juga kalau di RSI, gue pernah bilang di salah satu video, gue mungkin akan jelaskan suatu waktu kenapa gue beli RSI ketika dia malah bisa dibilang di area overbought ya, kalau dibilangnya di 70 ke atas. Well, it's for another day aja. Cuma ada dua sih, tiga sama si ASA sih basically untuk jajan sore gue. Cuma si Pans ini nih gue kelewatan nih. Nah, si Pans ini gue tadinya ngincer, ini bukan di sini nih, ini udah gue pindahin. Si Pans ini tadinya gue ngincer di 16.15. Cuma si Pans ini kayaknya gue lagi ngelakuin sesuatu sehingga gue agak miss di sektor-sektor sini. Jadi ketika gue balik, dia udah terbang tinggi. Terus kayak ya udah, menurut gue liat besok, makanya tadi gue ada gambarnya. Gue liat besok apakah besok gue bisa masuk dan nyopet atau enggak. We'll see lah ya. Cuma kalau gue sih kayaknya ini masih, ya gue sih mungkin masih akan masuk sih kalau si Pans ini. Cuma balik lagi, ini bukan rekomendasi, ini gue. Karena kalau gue lihat dari MACD-nya juga mulai gapping menjauh. Terus balik lagi RSI-nya, walaupun ini bukan patokan gue. RSI itu sebenarnya gue nggak terlalu pakai sih akhirnya. Lately gue bener-bener kayak cuma ngeliat aja dia posisi seperti apa, ke atas atau ke bawah basically. Kalau gue buat gue. Terus satu lagi itu gue kota juga lumayan membingungkan buat gue mungkin, karena secara offloadnya dia tuh 20.000 kalau nggak salah, 20.000-an, 10.000, 15.000, 20.000, tapi dimakanin terus gue yang kayak wah, gue agak-agak kurang pede nih. Ada apakah di permainan kota ini kan? Jadi kayak gue ya udahlah, gue lihat tuh waktu di 418 dia tebel banget, 20 ribuan. Terus gue kayak udah nih 418. Iya 418. Terus gue kayak pas banget kan sama itu gue. Belum nih, gue takutnya dia cuma false break resistance terus dia balik lagi ke bawah. Gue kayak udahlah, ntar dulu gue mungkin melakukan satu hal. Akhirnya setelah gue kembali kotanya sudah melayang meninggalkan gue, dan gak tahu nih apakah besok gue nyopet kota atau gimana, gue masih belum tahu, gue belum memutuskan, gue belum bersemedi. Cuma hari ini yang lebih menarik buat gue adalah Antam. Untuk Antam gue nggak akan bahas technical, gue akan bahas gue beli atau enggak, karena to be honest gue nggak beli. Gue waktu itu mau beli saat dia break di sini, cuma saat itu gue bukan break sih, sorry. Saat di tanggal 13, cuma waktu itu gue lihat kok ada gap ya, terus gue kayak nggak ada gap, takutnya ditutup. Terus yang gue ini kan dengan Antam adalah, ada apa dengan Antam seperti thumbnail ini? Yang gue perhatikan
ketika gue ngecek beberapa grup Telegram, banyak trader-trader yang gue nggak tahu bisa dibilang trader baru kah, mungkin trader lama kah, nggak ngerti juga sih. Cuma yang bener-bener kayak HK Antam nggak mungkin turun, yang kayak gitu-gitu, yang menurut gue kok ada apa nih, kenapa nih pede banget. Terus yang gue sayangkan adalah ketika teman-teman trader baru mungkin ya, atau yang lama juga, gue nggak tahu juga sih sebenarnya spesifiknya yang mana. Yang gue sayangkan adalah kenapa terlalu fanatik dengan Antam gitu loh. Maksud gue, oke, Antam lagi kayak gini, mungkin dia udah punya barang juga kali ya di Antam, makanya agak sedikit ngegas lah ya untuk HK atau untuk sedikit mempromosikan Antamnya di grup masing-masing. Cuma maksud gue, kalau memang teman-teman tuh udah punya trading plan dari awal, terus sudah ketemu dengan stop loss-nya, kalau gue sih ya gue cut loss. Walaupun mungkin sebelum gue cut loss, gue lihat dulu apakah ini kemungkinannya cuma nyentuh doang, atau dia masih bisa naik lagi, atau lanjut turun, atau seperti apa. Tapi kalau emang ya udah nyentuh stop loss sih, gue akan coba langsung jual. Kecuali gue nggak dapat, baru mungkin gue nyari satu tick di bawahnya biar nggak makin nyungsep kan. Kalau itu kan lebih ke kecepatan pergerakan harga ya. Terus juga yang kayak, maksud gue, ada banyak emiten lain yang bisa lo tradingkan, yang bisa lo jual belikan, yang mungkin lebih berpotensi daripada Antam. Maksud gue, jangan terfokus dengan Antam. Sayang sekali kalau lo trading tujuannya cari profit, cari cuan, tapi lo terlalu fokus dengan satu emiten dan lo melupakan potensi emiten-emiten lain. Mungkin lo harus ulang kata-kata gue itu. Kalau misalnya lo adalah salah satu orang yang seperti yang gue maksud. Maksud gue, oke, lo punya barang, terus lo kayak memperjuangkan Antam, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma balik lagi pertanyaan gue, apakah lo punya trading plan? Kalau punya, terus ternyata, stop loss gue di 10% ya nggak masalah. Cuma balik lagi, yang gue bahas ini adalah trader-trader yang mungkin sama kayak gue, yang entah itu dibilangnya intraday trader kah atau swing trader kah. Kecuali investor. Kalau investor ya beda lagi lah ya ceritanya. Tapi malah gue pikir kalau investor kayak sehari-harinya nggak akan kayak aktif di grup deh bun, nggak akan aktif yang kayak gitu deh bun. Terus juga ada orang-orang yang dengan pedenya, Antam nggak akan turun, Antam akan arah. Terus gue kayak, dude, lo bikin technical analysis nggak sih? Lo lagi lihat nggak sih pergerakannya Antam seperti apa? Lo lihat nggak sih candle seperti apa? Mungkin secara sentimen, secara berita segala macam, Antam mungkin memang lagi bagus belakangan ini, apalagi dengan ada rumor-rumor Tesla segala macam lah ya. Cuma maksud gue, balik lagi, ketika lo trading, ini adalah saran gue, lo boleh terima, lo boleh enggak. Kalau misalnya lo mau trading dan tujuan lo cuan, bolehlah dicek emiten-emiten lain yang punya potensi untuk menghasilkan profit buat lo. Jangan terlalu jangan terlalu fanatik dengan satu emiten ya. Balik lagi, kalau lo punya barang ya udah. Tapi apa yang harus lo lakukan? Apa lo nunggu dia sampai gue nggak tahu deh berapa akhirnya Antam akan turun? Apakah tunggu nutup gap yang di sini nih? Apa gimana? Gue juga jujur gue nggak merhatiin Antam. Gue nggak bikin gambar Antam yang kayak teman-teman. Gue cuma waktu itu bikin di sini doang dan that's it gitu loh. Jadi itu sih kalau buat gue yang gue bingungkan dengan Antam. Untuk teman-teman mungkin kalau yang nonton video ini dan itu adalah lo, mungkin itu saran gue yang bisa gue sampaikan. Dan please, kalau misalnya mau trading, jangan lupa bikin trading plan supaya lo tahu. Balik lagi gue bilang, ini kayak gue udah ngomong 3 kali atau 4 kali dalam video ini, nggak ada yang lebay. Ya balik lagi, trading plan sebelum lo masuk ke dalam suatu emiten atau beli, supaya lo tahu kalau misalnya emang tujuan lo mau jual di angka berapa, stop loss lo di angka berapa. Dan itu kenapa penting? Karena itu semua berpengaruh sama money management lo. Money management lo itu, kalau misalnya lo nggak bisa memanage uang lo mungkin nggak akan bisa bertahan lama. Mungkin, gue nggak tahu ya. Mungkin, maksud gue adalah, yang mau gue coba sampaikan adalah, trading plan itu bukan sekedar hal yang kayak, oke, gue mau jual di atas, gue mau jual di 4.000, Antam gue mau jual di 10.000. Bukan juga ya, lo harus tahu juga worst case scenario-nya apa gitu loh. Dan
Kalau misalnya lo bener-bener kayak beli cuma ikut-ikutan temen atau ikut-ikutan orang lagi banyak beli Antam, well, good luck. Mungkin lo akan berhasil, tapi in the long run menurut gue teknik seperti itu nggak akan bertahan lama gitu. Jadi kalau emang lo bener-bener pengen seriusin trading atau pengen jadi ya lebih serius lah ya, lebih panjang nafasnya di dalam dunia trading saham, mungkin bisa consider untuk melakukan technical analysis dan bikin trading plan. Jadi untuk hari itu nggak tuh. Untuk hari ini seperti itu aja. Kita lihat besok ASA dan Bull seperti apa pergerakannya, dan Antam apakah dia akan ARB. Hari ini ARB nggak sih Antam? Gue bener-bener gak merhatiin cuy. Ya ARB lah. Apakah akan ARB lagi atau bisa bounce ke atas? Ya masa bounce ke samping itu sideways dong. Halo, lucunya di mana? Oke, sekian untuk hari ini dari Diary Saham. Signing out. Bye bye.